definisi pemimpin itu memang you can look at it from many angles. Jadi memang nggak gampang juga. Cuman dalam keseharian pemimpin by terminologinya itu berarti memang bisa lead, bisa mengajak orang untuk bergerak ke satu arah yang sama. Jadi mungkin itu definisi sehari-hari yang paling gampang. Nah, diharapkan pemimpin itu juga membawa nilai-nilai positif sehingga bisa membawa kelompok atau kelompok orang ke arah yang baik yang sudah disepakati bersama. Itu menurut saya definisi pemimpin yang paling mudah dipergunakan dalam keseharian. Jadi menurut saya tidak ada pemimpin yang orang terlahir sebagai pemimpin itu tidak ada ya, kecuali mungkin kalau Nabi atau Rasul itu different story. Tapi kalau bicara mengenai dalam konteks yang normal, memang ada orang-orang yang terlahir kemudian hidup atau berkembang di dalam konteks di mana karakteristik sebagai pemimpin terasah secara natural karena memang dalam kehidupannya sehari-hari. Apakah dari orang tua, apakah dari perkawanan. Nah, tapi pada dasarnya menurut pendapat saya, yang namanya pemimpin itu sebetulnya bisa dipelajari. Jadi ada sainsnya di belakang apa yang make a good pemimpin. Jadi kalau memang orang tidak dibentuk dalam ekosistem seperti itu, orang bisa juga belajar, bisa mempelajari hal-hal yang merupakan plus point atau strong point yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Jadi bisa dipelajari. So everyone can be a leader. Jadi ada beberapa hal yang menurut saya merupakan karakteristik penting dimiliki oleh pemimpin. Yang pertama-tama itu adalah ya komitmen. Komitmen is everything. Komitmen itu artinya juga luas. Komitmen itu juga berarti berani take a position. Jadi sekali mengatakan oke, di posisi seperti ini, mari kita jangan plan lah gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi sebagai leader you have to be willing to take a stance. Kemudian rally seorang untuk menuju ke sana. Nah, memang resikonya itu belum tentu keputusan itu atau keputusan diambil oleh seorang pemimpin itu benar, dan pemimpin juga harus berani merubah keputusan yang sudah diambil sebelumnya. Dan itu bukan berarti itu seorang leader yang tidak baik. Ya, tapi itu juga berarti leader yang berani merubah keputusan, membelokkan ke arah yang benar yang memang menjadi tujuan akhir. Nah, hal yang kedua yang juga sangat penting dimiliki oleh seorang leader adalah kemampuan untuk mengkomunikasikan arah kemana. Jadi lagi-lagi sebagai leader penting bagi orang-orang sekelilingnya itu dalam satu perahu yang menuju ke tempat yang sama. Dan kita semua sebagai makhluk sosial kalau misalnya tidak dikomunikasikan arahnya kemana, biasanya itu susah sekali mau stay still dalam kondisi di tempat mereka berada. Ya harus bisa mengkomunikasikan, bisa memastikan dan convince bahwa tujuannya ke sana loh, dan kemudian bisa juga mengconvince bahwa tujuan yang mau dicapai itulah tujuan tempat yang benar. Nah, karakteristik yang ketiga itu adalah ya harus memiliki nilai-nilai yang baik secara moral ya, karena sebagai pemimpin bisa aja seorang pemimpin kuat tapi bisa juga membawa ke arah yang salah kalau memang pemimpin kuat tapi tidak memiliki moral yang baik. Jadi memang harus memiliki moral yang bisa menjaga koridor agar tempat ini tuju itu tempat yang benar. Karena kan memiliki tanggung jawab yang luas untuk membawa kelompok tadi ke satu tujuan yang mau dicapai bersama. Ya, jadi memang kesulitan, kegagalan itu memang bagian dari semua orang. Dan tentunya bagi seorang pemimpin itu juga pasti akan ada masa-masa di mana gagal besar, gagal kecil. Nah, sekarang yang paling penting bagi seorang pemimpin kan khususnya itu karena yang ngikut banyak gitu ya, yang ngikut banyak harus bisa bangkit secepat mungkin, harus bisa memberikan semangat secepat mungkin bahwa kegagalan yang ada ini adalah bagian dari proses untuk menuju tempat yang lebih baik. Jadi tadi itu ada peran komunikasi yang sangat penting sekali untuk bisa mengkomunikasikan bahwa kegagalan merupakan bagian dari progres. Tapi yang kedua yang lebih penting harus bisa cepat sekali pick up. Jadi kalau pemimpinnya bermuram durja atau stres lama, gimana yang lain? Jadi yang harus bisa paling cepat pick up duluan itu justru pemimpin. Jadi dua hal tersebut. Lagi-lagi berhasil cuma merupakan bagian dari perjalanan. Akan ada hari-hari di mana gagal dan ada hari-hari di mana berhasil.
lagi-lagi jangan terlena dalam satu keberhasilan, karena itu juga hanya merupakan satu stage dari proses yang panjang. Jadi keberhasilan yang kita alami biasanya itu akan memicu juga orang lain untuk berpacu untuk mencoba membuat mereka lebih berhasil dari kita. Jadi harus waspada, jangan sampai keberhasilan kita membuat kita lengah. Pemimpin di Indonesia, sebetulnya kan Indonesia sudah melalui berbagai macam jenis kepemimpinan. Dan boleh dikatakan ada yang happy atau tidak happy dengan karakteristik masing-masing pemimpin atau presiden yang dialami selama ini. Tapi memang kita bicara mengenai pemimpin secara umum. Bisa presiden, bisa wapres, bisa pemimpin dalam parlemen, tapi ya pemimpin bangsa. Tapi yang jelas sebagai pemimpin, satu, harus berani. Pemimpin di Indonesia harus berani. Indonesia merupakan bangsa yang besar dan dibutuhkan pemimpin yang kuat. Dan pemimpin yang kuat untuk menghandle negara sebesar ini dengan geografis yang sangat luas, jumlah penduduk yang besar, itu butuh tegas. Itu sangat dibutuhkan. Terus yang kedua, harus juga merupakan seorang panutan. Dan panutan yang paling terlihat itu memang panutan dari sudut orang yang baik, orang yang moralnya bisa yang terpuji. Karena tanpa ada panutan sebagai orang yang memiliki moral yang baik dan sebagainya, akan cepat sekali orang kecewa dan kepercayaan. Kita tahu bahwa perbaikan itu selalu membutuhkan waktu, membutuhkan keyakinan, membutuhkan kepercayaan, dan biasa itu walaupun dalam perjalanan itu mungkin bumpy, tapi kalau misalnya ini adalah seorang panutan, orang akan lebih bersabar menunggu sampai keberhasilan itu datang. Jadi dua itu yang utama. Tapi ya tentunya ada hal-hal yang lain yang merupakan karakteristik kepemimpinan yang lain. Komunikasi harus bagus, seperti saya katakan. Lagi-lagi kita sebagai negara yang besar, komunikasi harus bagus. Terus yang kedua, harus mampu untuk gather the Indonesians together. Ingat, kita memilih bentuk negara demokrasi, bukan dictatorism kan. Jadi kalau demokrasi itu harus bisa memimpin dengan cara negosiasi, dialog dan sebagainya, dan untuk itu dibutuhkan pemimpin yang mampu memimpin dalam konteks seperti itu. Saya sangat berharap bahwa di kemudian hari akan lahir pemimpin yang kuat, dari yang mungkin saat ini masih dari the youth generation. Dari youth generation ini saya sangat berharap bahwa mereka sejak awal lebih berani membuat kesalahan, lebih berani mengambil sikap untuk mencoba menjadi pemimpin dalam skop yang lebih kecil. Jangan mau jadi yang nurut atau yang ngikut saja. Menjadi pemimpin itu memang beresiko, karena kadang-kadang akan dicerca orang atau akan dianggap teman-teman mau pamer. Tapi itu adalah the price you have to pay untuk menjadi orang yang lebih baik sebagai pemimpin. Ingat, menjadi penonton yang nurut itu lebih mudah, it's the easier way out. Tapi kalau kita membiasakan diri hanya menjadi orang yang nurut, ke depan itu akan sulit menjadi pemimpin karena memang tidak terbiasa sejak muda. Jadi ya, saya sangat berharap bahwa the youth is willing to take that risk, learn to become pemimpin dengan menjadi panutan, ya, bukan yang manut gitu ya, dalam skala lebih kecil sejak muda. idmudu.org help me understand better.